Angin pagi yang dingin menusuk tulang, tetapi bukan itu yang membuat bulu kuduk Risa berdiri. Gerbang SMP 5 menjulang di hadapannya, tampak megah namun menyimpan aura kelam yang tak bisa dijelaskan. Sekolah ini memang terkenal angker. Banyak kisah-kisah tentang penampakan sosok putih di lorong kelas kosong, suara langkah kaki tanpa wujud di malam hari, dan bau melati yang tiba-tiba menyeruak sudah menjadi makanan sehari-hari bagi warga sekitar. Risa, murid kelas 7 yang baru pindah, berusaha menepis rasa takutnya. Ia memegang erat tas ranselnya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah cerita karangan belaka. Namun tatapan kosong beberapa siswa senior saat mereka membicarakan kejadian aneh di sekolah ini sedikit banyak membuatnya merinding. Hari-hari pertama Risa berjalan seperti biasa. Ia mulai beradaptasi dengan lingkungan baru, teman-teman baru, dan pelajaran-pelajaran yang menantang. Namun semakin lama, ia mulai merasakan kejanggalan. Saat jam istirahat, ketika semua siswa berada di kantin, Risa pernah mendengar suara pintu kelasnya tertutup dengan keras, padahal ia yakin betul telah menguncinya. Suatu sore ketika Risa harus mengikuti remedial matematika hingga pukul 5 sore, pengalaman yang lebih menakutkan terjadi. Kelasnya terletak di lantai 2 di ujung lorong yang sepi. Saat guru matematikanya keluar sebentar untuk mengambil soal tambahan, Risa merasa ada yang memperhatikannya. Ia menoleh ke jendela, namun yang terlihat hanyalah pohon angsana yang daunnya melambai tertiup angin. Tiba-tiba dari lorong terdengar suara lirih seorang perempuan menangis. Suaranya pilu dan menyayat hati. Risa mencoba mengabaikannya, fokus pada soal di hadapannya. Namun suara tangisan itu semakin jelas, seolah-olah sumbernya semakin mendekat. Jantung Risa berdebar kencang. Ia memberanikan diri menoleh ke arah pintu. Sosok putih pucat berdiri di ambang pintu. Rambutnya terurai panjang menutupi sebagian wajahnya. Tangisnya semakin histeris. Risa membeku di kursinya, tak mampu bergerak atau bersuara. Sosok itu perlahan melayang masuk ke dalam kelas. Tatapannya kosong, namun terasa menusuk. Ketakutan Risa mencapai puncaknya. Ia kemudian memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Ketika ia membuka mata kembali, sosok itu sudah menghilang. Namun bau melati yang menyengat masih terasa di udara. Sejak kejadian itu, Risa menjadi lebih berhati-hati. Ia selalu berusaha pulang bersama teman-temannya dan menghindari sudut-sudut sekolah yang terkenal angker. Ia juga mulai mencari tahu tentang sejarah sekolahnya. Dari penjaga sekolah yang sudah tua, ia mendengar cerita tentang seorang siswi yang meninggal karena kecelakaan di dekat sekolah bertahun-tahun yang lalu. Konon arwah siswi itulah yang sering menampakkan diri. Meskipun diliputi rasa takut, Risa tidak ingin terus-terusan dihantui. Bersama beberapa temannya yang juga pernah mengalami kejadian aneh, mereka mencoba mencari cara untuk berdamai dengan penunggu sekolah. Mereka juga berinisiatif membersihkan taman sekolah dan menanam bunga di sana, termasuk bunga melati yang konon disukai oleh arwah tersebut. Anehnya, setelah melakukan hal itu, penampakan dan suara-suara aneh di sekolah mereka berangsur-angsur berkurang. Suasana sekolah menjadi lebih tenang dan nyaman. Risa dan teman-temannya percaya bahwa dengan menghormati masa lalu dan menjaga lingkungan sekolah, mereka telah menciptakan kedamaian bagi semua, termasuk bagi arwah yang mungkin merasa kesepian. Sekolah berhantu itu perlahan-lahan berubah menjadi tempat belajar yang lebih bersahabat, meskipun cerita mistisnya tetap menjadi bagian dari sejarah yang tak terlupakan.